Oke anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Nikolas. Kali ini kita bertemu di pertemuan Bina Iman Anak. Nah anak-anak, sekarang saya ingin menjelaskan devosi kepada Bunda Maria. Sebelum itu marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah memberikan hari ini. Ya Bapa, berkatilah kami agar dapat mengenal Engkau lebih baik lagi. Berkatilah pula kami agar dapat mengerti pelajaran yang saat ini akan dijelaskan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, ada yang pernah berdoa pakai benda ini nggak, yang di atas ini? Sebentar ya, saya kasih kursor dulu. Nah ini, siapa yang pernah berdoa pakai ini? Ada yang tahu namanya apa benda ini? Lalu kapan biasanya orang Katolik berdoa bersama dengan benda tersebut? Nah anak-anak, benda tersebut adalah rosario. Nama benda tadi adalah rosario. Rosario itu diibaratkan bunga mawar atau rosa. Dalam bahasa Latin, arti rosa ini adalah bunga mawar, ya. Rosario ini adalah benda rohani sebagai penghormatan kepada Bunda Maria. Orang Katolik biasanya berdoa bersama pada bulan Maria atau pada bulan Mei, itu bulan Maria, dan bulan Rosario yaitu jatuh pada bulan Oktober. Jadi orang Katolik itu biasa berdoa pakai rosario kalau tidak di bulan Maria atau di bulan Rosario. Tapi boleh berdoa di bulan-bulan lainnya, ya boleh. Itu tidak harus, tapi kebiasaannya pada bulan-bulan Maria atau bulan Rosario. Dalam berdoa rosario kita sembari merenungkan peristiwa-peristiwa kehidupan Tuhan Yesus, yaitu peristiwa gembira, terang, sedih, dan mulia. Devosi kepada Bunda Maria. Umat Katolik menghormati Bunda Maria karena Tuhan Yesus telah menyerahkan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Jadi Tuhan Yesus itu menyerahkan bundanya sendiri menjadi Bunda Gereja, yang berarti Bunda bagi seluruh umat Katolik. Iya, Bunda Maria adalah Bunda bagi seluruh umat Katolik. Hal ini tertulis dalam kitab Yohanes ketika Yesus berkata kepada Bunda Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan katanya kepada Yohanes yang mewakili gereja, "Inilah ibumu." Sejak saat itu Bunda Maria senantiasa menyertai murid-murid Yesus. Lalu bagaimana gereja menghormati Bunda Maria? Setidaknya ada 3 tradisi doa yang menjadi sarana untuk menghormati Bunda Maria. Walaupun ada pesta atau peringatan di luar tradisi tersebut. Seperti tanggal 1 Januari kita memperingati hari Santa Perawan Maria Bunda Allah. Doa rosario yang dari tadi kita bahas. Nah, ini cara-cara berdoa rosario, atau bisa dilihat di Puji Syukur halaman 262. Ini kita setiap peristiwa itu mendoakan 10 kali Salam Maria, dan ada doa-doa lainnya nih seperti ini. Bisa dilihat di Puji Syukur halaman 262 kalau ingin melihat. Berikut sejarah singkat doa rosario. Tradisi ini bermula dari kewajiban para biarawan untuk mendoakan Mazmur setiap hari. Ini biarawan Dominikan ya biasanya. Dimulai dari biarawan Dominikan yang saya baca.
Dan bagi mereka yang buta huruf dapat menggantinya dengan 150 doa Bapa Kami dengan bantuan tali paternoster atau Bapa Kami. Nah, paternoster ini adalah bahasa Latin yang artinya dalam bahasa Indonesia Bapa Kami. Selanjutnya, kebiasaan ini diikuti oleh umat, namun diganti dengan doa Salam Maria yang kemudian dibagi menjadi 30 doa sebagai sarana merenungkan peristiwa gembira, sedih, dan mulia. Kemudian pada tahun 2002, Paus Yohanes Paulus II menambahkan peristiwa terang atau peristiwa cahaya. Lebih sering peristiwa terang disebutnya daripada cahaya. Untuk merenungkan karya Tuhan Yesus, dan karena hal tersebut, doa Rosario menjadi ringkasan Injil. Seperti ringkasan Injil maksud saya. Bapak Paus juga kemudian menambahkan doa Fatima seperti pesan Bunda Maria dalam penampakannya di Fatima pada tahun 1917. Lalu doa Angelus atau Malaikat Tuhan, atau pada hari-hari tertentu Ratu Surga. Ya, di bawah ini adalah doa Malaikat Tuhan ya, atau doa Angelus. Doa Ratu Surga beda lagi. Ratu Surga itu Ratu Surga bersukacitalah, Haleluya, yang seperti itu. Bisa dilihat di puji syukur juga, tapi saya lupa halaman berapa. Berikut sejarah singkat dari doa Angelus. Untuk menghormati karya penebusan Tuhan, khususnya dalam peristiwa kabar gembira malaikat Tuhan kepada Bunda Maria, penjelmaan Tuhan menjadi manusia dan kebangkitan Tuhan. Ketika masa Prapaskah, kita dapat mengganti doa tersebut dengan doa Ratu Surga. Doa ini bisa dipanjatkan pada waktu tertentu, yaitu pada jam 6, jam 12, dan jam 6 malam. Jadi kita berdoa malaikat Tuhan itu pada jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 16 malam. Jam 6 malam. Begitu pula dengan doa Ratu Surga, kita berdoa pada jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 malam. Doa-doa ini sebenarnya adalah doa yang sangat mudah, namun sering terlupakan di zaman ini. Nah, kita ini selayaknya berdoa bersama keluarga. Kalau ingin mendoakan doa tersebut, kita ajaklah keluarga kita untuk berdoa doa Angelus dan doa Ratu Surga pada masa Prapaskah. Masa-masa lainnya kita berdoa Angelus. Yang ketiga ini ada doa novena. Ini bisa dilihat doa novena 3 kali Salam Maria, atau bisa dilihat pada puji syukur halaman 266. Ini sejarah singkat dari doa novena. Setelah Tuhan Yesus wafat dan terangkat ke surga, Bunda Maria menyertai para murid Yesus juga ketika mereka berdoa selama 9 hari menantikan kedatangan Roh Kudus. 9 hari berturut-turut inilah yang menjadi dasar bagi gereja untuk berdirinya doa novena. Ya, 9 hari ini menjadi dasar bagi gereja untuk menetapkan doa novena tersebut, karena Novem sendiri dalam bahasa Latin adalah 9 artinya. Namun doa novena ini nggak harus didoakan pada jam-jam yang sama. Misalnya doa novena 3 kali Salam Maria. Jadi mungkin berjarak 10 menit, 15 menit itu nggak apa-apa, asal ada alasan yang jelas untuk doa novena. Yang penting niatnya kita untuk berdoa novena tersebut. Hal ini berdasar dari kisah tentang perkawinan di Kana. Bukan Bunda Maria yang mengubah air menjadi anggur, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang
memberikan mukjizat tersebut. Namun Bunda Maria juga turut ambil bagian dalam mukjizat Yesus di Kana. Peran Bunda Maria ini memberitahukan situasi perkawinan tersebut. Jadi perkawinan di Kana itu ada pesta, lalu mereka kekurangan anggur. Yesus ini diberitahu oleh Bunda Maria kalau anggurnya kurang. Nah, itulah peran Bunda Maria, memberitahukan kepada Yesus kalau mereka kekurangan anggur. Tapi bukan Bunda Maria melakukan mukjizat mengubah air menjadi anggur, tetapi Yesuslah yang mengubah air itu menjadi anggur. Begitu pula dengan doa novena, kita ingin Bunda Maria ikut ambil bagian dalam menyampaikan doa kita kepada Tuhan dengan menyampaikan kebutuhan dan situasi dengan harapan agar doa kita dapat terkabul seperti kisah perkawinan di Kana. Jadi kita mengharapkan Bunda Maria ini membawa doa kita untuk sampai kepada Yesus. Seperti perkawinan di Kana, Bunda Maria menyampaikan kekurangan anggur ini kepada Yesus, lalu Yesus mengubah air menjadi anggur. Begitu pula dengan doa kita. Kita berharap dengan bantuan Bunda Maria, doa kita akan tersampaikan ke Yesus, lalu akan dikabulkan oleh Yesus. Nah, ada penugasan nih anak-anak. Untuk anak-anak, silakan menghafalkan doa Aku Percaya dan doa Malaikat Tuhan atau doa Angelus. Kemudian setelah anak-anak merasa sudah hafal, silakan meminta bantuan orang tua untuk menguji mereka dan membubuhkan tanda tangan pada buku Bina Iman anak-anak dengan menuliskan keterangan nama anak, kelas, hari dan tanggal, keterangan bahwa orang tua atas nama siapa, misalnya Tono atau siapa gitu, nama orang tuanya, telah mengetahui bahwa anak tersebut sudah menghafal doa Aku Percaya dan doa Angelus. Gitu anak-anak. Sebelum pertemuan kita akhiri, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan hari ini. Berkatilah kami yang dapat melanjutkan hari ini dengan baik, dan berkatilah pula agar penjelasan yang sudah dijelaskan dapat ditangkap dengan baik pula. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.